Udah capek, utang banyak, nggak menang. Anies mengkhianati Prabowo. Anies menghina Prabowo. Ini saya jelaskan kepada kita semua, khusus kepada mereka-mereka yang sedikit pakai otak. Kenapa begitu? Bagi yang bodoh tidak akan mengerti fakta yang akan kita jelaskan ini, tidak akan mengerti dia. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka tidak mau. Udah capek, utang banyak, nggak menang, dimaki-maki, ya. Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional, mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura. Kenapa? Supaya ketika ada persoalan hukum, maka tidak menggunakan sistem hukum Indonesia, tapi menggunakan sistem hukum Singapura dan menggunakan pengadilan Singapura. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa di sini akan bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Saya sempat bilang, sampai kapanpun kita, indikasi sederhananya, bila investor internasional masih belum mau tanda tangan di Jakarta, maka rule of law kita belum dipercaya. Kalau mau dipercaya, maka semua sudah berani tanda tangan di Indonesia. Dan PR-nya kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang. Kita harus belajar dari kampus, rute-rute yang harus kita lakukan. Anies mengkhianati Prabowo. Anies menghina Prabowo. Ini saya jelaskan kepada kita semua, khusus kepada mereka-mereka yang sedikit pakai otak. Kenapa begitu? Bagi yang bodoh tidak akan mengerti fakta yang akan kita jelaskan ini, tidak akan mengerti dia. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka tidak mau mengerti. Kenapa begitu? Mereka susah membedakan penilaian dengan penghinaan. Contoh 11.100, itu kan penilaian, bukan penghinaan. Itu pun karena disonding oleh Ganjar pada waktu debat Pilpres kemarin. Mereka tidak mengerti. Ini diartikan mereka fitnah, karena nggak nyampai cara berpikirnya. Begitu juga masalah Anies mengkhianati Prabowo, justru sebaliknya yang terjadi. Anies pada waktu diusung oleh Gerindra katanya di Jakarta, tidak. Sebenarnya yang mengusung pertama itu adalah PKS. PKS pemenang pemilu di Jakarta pada waktu itu. Gerindra numpang itu, kawan-kawan. Ini fakta 2017 itu. PKS 2 kali itu menang di DKI Jakarta. Setelah PKS mengusung Anies Baswedan, ikutlah Gerindra di situ. Oke? Satu hal. Setelah menang ini, padahal Anies Baswedan kan kita tahu nggak mau menjadi gubernur. Dia sedang menjadi rektor pada waktu itu. Setelah berhenti jadi menteri kan, sebelumnya kan rektor Paramedina, diangkat jadi menteri oleh Jokowi, dipecat oleh Jokowi karena ada sonding masalah ijazah palsu kan. Pecat lah barang nih, banyak yang terpecat waktu itu. Sudirman Said juga, ada lagi yang lain kawan-kawan, nggak usah saya sebutkan di sini. Kemudian balik lagi ke kampus Paramedina, mulai lagi Indonesia mengajarnya Anies Baswedan. Tiba-tiba ini minta ini orang-orang rakyat Jakarta, Anies mau dicalonkan, masuklah PKS pada waktu itu. Ikut-ikutan Gerindra. PKS sendiri aja ngusung pada waktu itu bisa kok. Nah, setelah terpilih Anies Baswedan menjadi gubernur, nah ini pamor Anies Baswedan di Jakarta, cemerlang. Nah, waktu itu 2019 diminta Prabowo lah, karena udah merasa berjasa mengusung Anies Baswedan. Nggak diusung Gerindra pun pada waktu di Jakarta itu, Anies bisa kok maju menjadi gubernur. Di mana letaknya jasa Gerindra? Tidak. Gerindra menompang sama Anies Baswedan. Saya jelaskan kepada kita yang mengerti, yang pakai logika. Yang bodoh tak akan bisa mengetahui faktanya. Kemudian dikatakan Anies mengkhianati Prabowo. Pada saat itu Anies Baswedan diminta oleh Prabowo 2019 untuk menjadi wakil presidennya. Di sini dikatakan mengkhianati Prabowo. Pertama dulu, Anies orang yang tepat janji. Apa yang ditepati janjinya? Pak, saya tidak mau mengkhianati Gerindra. Lah, kenapa? Saya akan dipercayakan, disuruh, diminta oleh Gerindra bersama PKS kemarin ini untuk di Jakarta 5 tahun. Satu hari pun saya tidak bersedia mengkhianati konstituen yang telah mempercayakan saya. Saya disumpah, Pak. Apa kata dunia nanti? Gerindra mengusung orang yang melanggar sumpahnya, di mana dia 5 tahun dipercayakan, disumpah untuk menjabat di Jakarta. Tiba-tiba dia lompat menjadi wakil presidennya Prabowo. Tidak. Saya tidak mau mengkhianati Gerindra, Pak. Hah? Di mana letaknya Anies Baswedan berkhianat? Kemudian,
Prabowo maju 2019, Anies Baswedan mendukung Prabowo pada 2019. Nanti 2019, 2024, 2029 kita akan bersama, Pak. Kalau sama gerakan kita. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan? 2019 Prabowo kalah. Anies membereskan masalah-masalah Prabowo yang menolak kemenangan Jokowi pada waktu itu. Rusuh di Jakarta. Anies Baswedan lah yang menjadi bumpernya Prabowo pada waktu itu. Saya jelaskan ini kan presiden sekarang nih. Fakta itu. Luar biasa. Dalam politik, tudingan pengkhianatan seringkali lebih keras daripada fakta itu sendiri. Ia tidak selalu lahir dari dokumen resmi atau kesepakatan tertulis, melainkan dari rasa kecewa, ekspektasi yang tidak terpenuhi, dan loyalitas yang begitu kuat pada satu figur. Nama Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh yang kerap menerima tudingan tersebut. Sebagian pembencinya menilai bahwa Anies telah mengkhianati Prabowo. Tetapi apa seharusnya yang melatar belakangi anggapan itu? Untuk memahaminya, kita harus kembali pada dinamika politik pasca Pilpres 2019. Saat itu, Prabowo kembali berhadapan dengan Jokowi. Dalam kontestasi yang sangat polarisatif, basis pendukung Prabowo merasa berada dalam satu barisan perjuangan perubahan. Di dalam barisan itu banyak yang melihat Anies sebagai figur yang sejalan secara moral dan politik, terutama karena irisan dukungan yang pernah terjadi di Pilkada DKI sebelumnya. Meski demikian, tidak pernah secara formal menjadi bagian dari tim kampanye Prabowo pada 2019. Persepsi publik, terutama di kalangan pendukung, membentuk kesan bahwa keduanya berada dalam satu spektrum perjuangan yang sama. Kesan inilah yang kemudian menjadi benih ekspektasi. Namun politik bergerak dinamis. Setelah 2019, Prabowo mengambil langkah rekonsiliasi dengan bergabung dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Langkah ini mengubah peta politik nasional. Sementara itu Anies tetap berada di jalurnya sebagai kepala daerah dan kemudian membangun posisi politiknya sendiri menjelang Pilpres 2024. Ketika 2024 tiba dan Anies maju sebagai calon presiden dengan koalisi berbeda, berhadapan secara langsung dengan Prabowo, sebagian pembencinya menggunakan momen ini untuk memperkuat narasi pengkhianatan. Mereka mengatakan bahwa Anies seharusnya mendukung Prabowo sebagai figur senior yang dianggap lebih dahulu berjuang. Padahal secara konstitusional dan politik formal tidak pernah ada kontrak atau perjanjian yang mengikat Anies untuk mendukung Prabowo. Tidak ada kesepakatan tertulis yang dilanggar. Yang ada adalah ekspektasi moral dari sebagian kelompok pendukung. Disinilah letak perbedaannya antara fakta politik dan persepsi emosional. Bagi para pembenci Anies, tudingan pengkhianatan juga sering dipakai sebagai alat delegitimasi dalam politik. Cap pengkhianat sangat efektif untuk membangun citra negatif. Ia sederhana, mudah dipahami, dan langsung menyentuh emosi. Dengan menyebut seorang pengkhianat, pesan yang ia sampaikan adalah ia tidak bisa dipercaya. Padahal, dalam demokrasi, kompetisi adalah hal yang sah. Setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak mencalonkan diri dan berkompetisi secara terbuka. Berhadapan dalam pemilu bukanlah pengkhianatan, melainkan bagian dari mekanisme sistem. Namun kita bisa menafikan bahwa politik Indonesia seringkali sangat personal. Dukungan tidak hanya diberikan pada program, tapi pada figur. Ketika figur yang dianggap satu barisan memilih jalan berbeda, rasa kecewa itu diterjemahkan sebagai pelanggaran loyalitas. Menariknya, narasi pengkhianatan ini tidak hanya muncul dari satu sisi. Dalam dinamika politik, hampir setiap tokoh besar pernah dituduh mengkhianati pihak lain ketika peta koalisi berubah. Artinya, tudingan seperti ini lebih mencerminkan kerasnya kompetisi dibandingkan fakta objektif. Jika kita melihat lebih jauh, perbedaan langkah antara Anies dan Prabowo lebih tepat dipahami sebagai perbedaan strategi politik. Keduanya memiliki ambisi, visi, dan perhitungan masing-masing. Mereka bukan berada dalam hubungan atasan bawahan, bukan pula dalam struktur organisasi yang mengharuskan loyalitas mutlak. Nah, pada akhirnya, anggapan bahwa Anies mengkhianati Prabowo adalah narasi yang lahir dari sudut pandang tertentu, terutama mereka yang mulai menilai politik sebagai soal kesetiaan personal. Sementara dalam sistem demokrasi modern, politik lebih sering ditentukan oleh kalkulasi, momentum, dan kompetisi terbuka. Sejarah menunjukkan bahwa dalam politik Indonesia, lawan hari ini bisa menjadi kawan esok hari, dan sebaliknya.
Karena itu mungkin yang perlu dipahami bukanlah siapa mengkhianati siapa, tetapi bagaimana demokrasi memberi ruang bagi setiap tokoh untuk memilih jalannya sendiri. Dan di tengah segala tudingan itu, yang paling penting tetaplah satu hal, keputusan akhir ada di tangan rakyat. Dalam politik, tidak semua penolakan lahir dari program atau kebijakan. Sebagian lahir dari emosi, pengalaman masa lalu, dan identitas politik yang sudah mengakar. Menjelang wacana 2029, muncul satu sikap yang cukup keras di ruang publik. Sebagian pembenci Anies Baswedan secara tegas menyatakan tidak ingin ia menjadi presiden. Mengapa sikap itu muncul begitu dini, bahkan ketika 2029 masih beberapa tahun lagi? Pertama, politik Indonesia dalam satu dekade terakhir diwarnai polarisasi tajam. Kontestasi besar, baik pilkada maupun pilpres, membentuk garis pemisah yang kuat di tengah masyarakat. Figur-figur utama menjadi simbol dari kubu tertentu. Ketika seseorang sudah terlanjur ditempatkan dalam posisi lawan, persepsi itu seringkali bertahan lama, bahkan setelah kontestasi selesai. Yang kedua, ada faktor loyalitas terhadap figur lain, khususnya Prabowo Subianto. Dalam politik berbasis figur, pendukung sering membangun rasa kepemilikan terhadap tokoh yang mereka dukung. Ketika muncul kemungkinan bahwa figur lain yang pernah berseberangan bisa mengambil alih panggung kepemimpinan di masa depan, muncul reaksi defensif.